Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. BNN Sumbar sita 2 kg sabu-sabu dan 6.000 butir ekstasi. Cabuli anak panti asuhan, seorang nelayan ditangkap polisi. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kota Solo gelar pentas seni dan panen karya. Kebakaran lahan ini terjadi di Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, sekitar 300 km di selatan Kota Padang. Hingga Sabtu pekan silam, api yang melalap hutan konversi ini masih belum bisa dipadamkan. Kobaran api yang cukup besar, semakin hari semakin meluas dan membesar. Semula terdapat 3 titik api yang membakar semak-semak. Kini sudah menjadi 8 titik. Sehingga kawasan tersebut dipenuhi asap putih. Pantauan petugas terdapat 8 titik api dengan status merah. Namun yang bisa terjangkau hanya 3 titik api. Hutan konversi adalah hutan yang bisa diubah menjadi hutan industri atau perkebunan. Dari hasil pemantauan titik yang high confidence kemarin itu, memang terjadi kebakaran di lokasi. Setelah kami lakukan pemantauan melalui drone, terdapat 8 titik api dalam satu hamparan. Dia bukan satu hamparan luas, tapi berupa spot-spot atau beberapa titik-titik. Setelah kami lakukan pengambilan data dengan drone, pengambilan titik koordinat dan videonya, kemarin juga telah dilakukan pemadaman oleh tim. Hasil pemetaan petugas Dinas Kehutanan Sumatera Barat, luas areal yang terbakar mencapai 100 hektar. Dari 8 titik api yang terpantau, hanya 3 lokasi yang bisa dijangkau petugas. Akses yang sulit dijangkau, serta kurangnya sumber air di lokasi, serta ditambah angin yang bertiup kencang, menjadi kendala proses pemadaman api. Selain itu, dampak cuaca panas juga memicu cepatnya penyebaran api, karena banyak terdapat kayu-kayu kering serta lahan gambut. Ini sangat kewalahan kita dengan permasalahan lapangan. Kedua, karena ini hutan sekunder, bekas dari tebangan lama, kayaknya ini banyaknya bergelimpangan bekas-bekas kayu tebangan atau rambahan-rambahan mungkin dari masyarakat yang akan berladang. Ini karena sesuai masuk ke lapangan dan juga ada gambut-gambut yang memang harus kita waspadai untuk masuknya. Kebakaran yang melanda kawasan hutan konversi ini sudah terjadi sejak Selasa pekan lalu. Lokasi lahan yang terbakar bersebelahan dengan lokasi perkebunan perusahaan kelapa sawit. Polisi masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran untuk mengetahui apakah ada unsur kesengajaan. Untuk memadamkan api yang membakar lahan gambut ini dibutuhkan air yang cukup banyak. Namun di lokasi ini petugas kesulitan untuk mendapatkannya. Selain itu akses menuju lokasi ini juga sulit. Sehingga proses pemadaman ini memakan waktu. Arsyad Kusnadi melaporkan dari pesisir selatan Sumatera Barat. Usai menunggu lebih dari 7 jam, petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat menangkap tersangka berinisial F di Balai Rupih, Nagari Simalanggang, Kabupaten 50 Kota. Saat digeledah, petugas menemukan 2 kg sabu-sabu dan 6.000 butir ekstasi. Barang haram itu ditemukan petugas di dalam mobilnya. Awalnya, petugas mendapatkan informasi tentang masuknya tersangka membawa barang haram itu dari Pekanbaru Riau. Berbekal informasi itu, petugas mencegat mobil yang dikendarai tersangka saat melewati kawasan tersebut. Saat penyergapan, pelaku diketahui ada 3 orang. Namun 2 pelaku berhasil kabur saat hendak ditangkap petugas. Keduanya kini ditetapkan masuk dalam daftar pencarian orang.
Kedua tersangka yang kabur melarikan diri ke hutan. BNN yang dibantu anjing pelacak sudah berusaha mengejar pelaku, namun tak berhasil ditemukan. Dan alhamdulillah beberapa jam kemudian satu tersangka dapat. Sedangkan yang dua masih dalam pencarian. Saya turunkan juga satu unit Kinai, yaitu di backup oleh Polda Sumbar untuk membantu pencarian dua tersangka lagi. Kalau diperkirakan tadi sabu 2 kantong plastik hijau ya, kurang lebih karena satu plastik itu diperkirakan 1 kilo, 2 kilo di Bukit Tinggi, Bukit Tinggi dan langsung ke pesisir selatan, gitu. Dari interogasi petugas, tersangka rencananya akan mengedarkan sabu-sabu dan ekstasi tersebut di Bukit Tinggi dan pesisir selatan. Hingga saat ini, BNNP Sumbar masih mengembangkan kasus tangkapan besar di tahun 2023 tersebut. Robiha melaporkan dari Padang. Foto yang mau pakai? Apa yo orang dong? Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang menangkap seorang pelaku cabul berinisial H, 41 tahun, di Jalan S. Parman Ulakarang, pusat kota Padang. Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan ke udara karena keluarga tersangka mencoba protes dan menghalang-halangi penangkapan tersebut. H, yang berprofesi sebagai nelayan ini, ditangkap karena telah mencabuli seorang penghuni panti asuhan yang mengalami keterbelakangan mental dan masih berusia di bawah umur. Modus yang dilakukan tersangka adalah membujuk rayu korban untuk pergi jalan-jalan ke tempat wisata dan kemudian mencabuli korban di tempat sepi. Perbuatan keji pelaku diketahui oleh pengurus panti asuhan setelah korban mengalami kesakitan di bagian kemaluannya dan memberitahu telah dicabuli oleh pelaku. Pengurus panti asuhan selanjutnya melaporkan kasus tersebut ke Polresta Padang. Kami telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku persetubuhan terhadap seorang perempuan disabilitas dengan cara membawa korban untuk jalan-jalan. Kemudian setelah cukup jauh dan merasa aman, pelaku membawa korban ke tempat yang sepi dan kemudian menyetubuhinya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal pencabulan dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 12 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Pasar bertingkat fase 7 yang lebih dikenal sebagai bekas pusat perbelanjaan ternama di Pasaraya Padang sudah dirobohkan. Di lokasi ini akan segera dibangun pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hal itu disampaikan Andre Rosiade, anggota DPR RI, Sabtu pekan lalu saat meninjau bekas lokasi tersebut. Menurut Andre, tender pembangunan Pasaraya fase 7 ini sudah selesai dan sudah ditentukan pemenangnya. Rencananya, awal atau pertengahan bulan Juni, kontrak pengerjaan pasar ini akan ditandatangani dengan nilai proyek sebesar 103 miliar rupiah. Sehingga pembangunan sudah bisa dilaksanakan bulan Juli mendatang dengan lama pengerjaan 12 bulan. Harapan kita dengan pasar fase 7 ini nanti dibangun, tentu seluruh teman-teman PKL yang ada di luar ataupun di mana nanti akan masuk ke dalam, sehingga pasar kita ini kembali indah dan kembali bisa dinikmati oleh masyarakat dan menjadi pusat transaksi atau pusat perdagangan yang terbesar di daerah timur Pulau Sumatera. 10 hari lalu, tanggal 17 Mei, kios-kios di halaman parkir bekas pasar bertingkat fase 7 ini terbakar hebat. Lokasi yang ditempati sekitar 75 kios pedagang dilalap si jago merah hingga tak bersisa. Tak satu pun barang milik pedagang yang berhasil diselamatkan. Pedagang berharap mereka yang sudah menjadi korban kebakaran
bisa mendapatkan kios di Pasaraya fase 7 ini nanti setelah selesai dibangun. Jadi ada dua harapan pedagang dengan adanya rekonstruksi fase 7. Yang pertama secara kualitatif, tentu bagaimana gedung yang dibangun itu memang memenuhi kebutuhan pedagang, terutama pedagang tradisional ya, karena pedagang kita di sini kan pedagang tradisional. Kemudian secara kualitatif, bagaimana memang bisa menampung seluruh pedagang yang membutuhkan. Pasaraya Padang merupakan pusat perdagangan di ibu kota provinsi Sumatera Barat ini. Hampir semua bangunan Pasaraya Padang rusak berat akibat gempa 2009 lalu. Pemerintah memperbaiki kerusakan tersebut dengan cara membangun ulang satu persatu, termasuk fase 7 ini. Arset Kusnadi melaporkan dari Padang.